Hai, Olan lagi nih. Oke, kita lanjutin kisah tentang aku dan radio. Mungkin kalian udah nonton episode yang pertama di mana bercerita tentang latar belakang gue yang adalah anak dari orang radio, ya. Nah, ceritanya di episode kedua ini atau episode berikutnya pengen cerita tentang pertama kali betul-betul menjadi seorang penyiar radio. Jadi ceritanya begini. Kayak mau cerita apa aja ya. Oke. Di tahun 1983, saat itu orang tua saya yang adalah kepala RRI Gorontalo mendapat tugas yang baru untuk pindah ke Padang, Sumatera Barat. Ya, tugas beliau pindah berarti ya anaknya juga harus pindah dong ya. Waktu itu saya baru lulus SMP dan sempat 2,5 bulan sekolah di SMA Negeri Gorontalo. Sekarang mungkin SMA Negeri 1 namanya ya, atau Semansa. Tapi dulu belum ada 1, 2, 3, baru ada satu SMA Negeri di Gorontalo, yaitu SMA Negeri Gorontalo. Oke, saat itu adalah saat penjurusan. Ya, sempat 1 bulan libur karena proses perpindahannya. Kemudian pindahlah di sekolah yang baru di Padang, yaitu di SMA Negeri 3 Padang. Ya, SMA 3 Padang atau Smantri ya. Dan ya saat itu memang begitu masuk langsung ikut ujian penjurusan. Waduh, repot memang ya. Ya perasaan baru 2,5 bulan sekolah di Gorontalo pula ya, pasti secara tingkatan pendidikan akan sangat berbeda dengan kota-kota yang ada di Sumatera, karena Sumatera lebih nempel dengan Jawa. Ya beda banget lulusan SMP di Gorontalo dengan lulusan SMP di Padang, Sumatera Barat. Langsung ikut ujian penjurusan. Dan ya seperti teman-teman tahu di cerita video sebelumnya bahwa gue adalah orang yang sangat senang dengan elektronik. Ya karena memang proses penjurusannya itu kurang siap, gagallah aku masuk IPA. Waktu itu cuma ada IPA, IPS, bahasa ya. Gagal aku masuk IPA, jadinya IPS. Ya sudahlah, apa boleh dikata ya. Ya harus dinikmati aja bahwa memang itulah proses yang harus dilewati. Resmilah menjadi murid SMA 3 di Kota Padang. Oke, gue nggak mau cerita terlalu banyak tentang sekolah, kisah percintaan dan lain sebagainya yang ada di sana, karena ini memang video bercerita tentang aku dan radio ya, bukan aku dan mantan. Nanti akan ada insya Allah episode-episode yang lainnya ya, yang fokus untuk ngomongin hal-hal pribadi. Oke, di Padang waktu itu ya bokap tugas di RRI Padang yang rumahnya itu ya sama seperti di RRI pada umumnya. Rumah kepala RRI Padang itu selalu dekat dengan radionya ya, dan memberikan saya kesempatan untuk banyak bermain ke studio, banyak bermain ke ruang teknik dan lain sebagainya. Dan RRI Padang mungkin dari sisi size atau besar ya, mungkin karena memang beda wilayah dan juga beda tingkatan ya. Padang itu ibu kota Sumatera Barat, berarti RRI-nya adalah RRI provinsi ya, RRI yang adalah merupakan ibu kota. RRI di ibu kota Sumatera Barat. Jadi ukuran gedungnya, jumlah karyawannya itu lebih banyak dari RRI Gorontalo. Dan bahkan di RRI Padang itu pas gue pindah ke sana lagi dibangun sebuah auditorium yang lantas akan menjadi tempat untuk pergelaran-pergelaran yang berkaitan dengan musik, dengan ya mungkin acara seminar atau acara-acara yang harus menggunakan komposisi tempat duduk yang teater. Ya, dibuatlah sebuah auditorium waktu itu. Dan ya sama di Padang juga, walaupun memang karena memang ukurannya lebih luas dan karyawannya lebih banyak, intensitas untuk masuk ke ya ruang teknik dan lain sebagainya itu menjadi agak tidak seheboh yang sebelumnya ya. Ya karena memang mungkin masih baru juga waktu itu pindah di situ, jadi masih sungkan lah ya sama om-om dan tante-tante yang ada di RRI Padang. Tapi ya tetap upaya yang namanya suka ya tetap ya. Kenal beberapa orang teknik yang sering main ke rumah dan memperbaiki peralatan-peralatan ya dari mereka lah. Saya banyak ngobrol tentang dunia radio dan elektronik.
Ya, hanya saja memang yang namanya anak SMA dalam pertumbuhan masa remaja, ya, fokus kepada hobi itu menjadi agak ter apa ya, ter terganggu lah ya, terdistract lah kalau bahasa bahasa Arabnya, bahasa Arab. Ya, agak keganggu karena ya namanya anak remaja tumbuh itu kan pasti ada ya naksir-naksiran, ada ya percintaan dan lain sebagainya sehingga fokus kepada hobi itu ya tidak seheboh waktu dulu belum mikirin yang gitu-gitu ya. Eh, ya sempet lah agak melupakan hobi beberapa saat tapi kemudian ya tetap balik lagi ke ya karena memang suka pasti akan balik lagi dan balik lagi. Ya, lompat cerita ya di tahun 85 waktu itu ya gue kelas 3 ya, kelas 3 SMA. eh, Bokap ngajak ngobrol tentang keinginan beliau untuk membuat sebuah program anak muda di RRI ya. RRI itu kan memang image-nya dan kesannya itu ya tua, resmi ya, dan kaku gitu ya. Nah, waktu itu bokap ngajak ngobrol, gimana Lan kalau menurut kamu kalau misalnya RRI punya acara radio anak muda? Oh, pasti, gue bilang pasti akan keren gitu loh ya, sejauh digarap dengan bagus gitu. Maka karena gue anak muda waktu itu, bokap minta untuk discuss sama om dan tante di RRI, beberapa orang yang ditunjuk untuk program ini ya menjadi satu tim lah sama gue yang masih sekolah ya kelas 3 SMA. Ya, ada Om Firdaus, ada Tante siapa ya, Rosi, ada Tante Linda, dan banyak lah. Ya, kok Tante? Kayaknya mereka nggak jauh deh umurnya sama gue. Ya Kak lah ya, Kak Firdaus, Kak Rosi, Kak Linda, siapa lagi? Ada beberapa teman-teman operator dan teknik yang kita intens untuk ngobrol gitu ya. Dan akhirnya diputuskanlah untuk membuat sebuah acara yang namanya Programa Musik. Ya, Programa Musik. Karena memang judulnya Programa Musik, otomatis acara ini sangat mengandalkan musik. Dan ya karena memang yang dituju adalah anak muda, maka musik-musik yang ditampilkan itu harus ala anak muda. Nah, disitulah fungsi gue ya, sebagai orang yang banyak memberikan referensi terhadap lagu-lagu yang lagi disukai anak muda masa kini. Bahkan jadi MD dadakan lah ya, musik director dadakan lah di RRI Padang waktu itu untuk program itu saja ya, program musik ya, untuk memberikan warna bagi musiknya RRI supaya ya nggak kaku-kaku amat dan nggak ketinggalan zaman ya. Zaman-zaman itu lagi populer lagu-lagu mellow dari album-album kaset yang sangat booming ya, album-album kaset yang judulnya itu kayak misalnya Giant Love Song lah ya, atau Evergreen Love Song ya, biasanya keluaran Billboard tuh banyak yang gitu-gitunya itu. Dan lagu-lagu yang populer ketika itu ya Boulevard ya, Dan Bird, kemudian juga ada I Don't Want to Know What Love Is ya, banyak lah ya. Atau lagu-lagu yang Caravan ya, yang gitu-gitulah ya. Di samping juga saat itu juga lagi populer lagu-lagu Indonesia yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi seperti zaman dulu namanya Titi Dwi Jayanti ya, belum Titi DJ seperti sekarang. Dulu namanya Titi Dwi Jayanti, dan salah satu artis yang juga lagi booming saat itu. Kemudian juga ada artis-artis seperti kakaknya Adi Bing Slamet, Uci Bing Slamet lah ya. Lagu Bukit Berbunga kalau nggak salah ya. Juga hits dari lagu-lagu dari Ruth Sahanaya, Nicky Astria juga sudah ada ya, Chrisye, dan juga ada penyanyi-penyanyi lama seperti Ebit, nggak lama juga ya. Mungkin Ebit itu ya gue kenal Ebit di umur SMP. Ya disitulah booming-booming beberapa lagu yang mungkin dirilis pada waktu itu. Juga lagu-lagunya Iwan Fals dan lain sebagainya. Itulah lagu-lagu Indonesia. Ya kalau yang tadi lagu-lagu barat. Ya lagu-lagu itulah yang lantas saya referensikan kepada kakak-kakak penyiar. Di samping juga memasukkan selera pribadi dikit juga dong ya. Kan gue adalah fans Queen sejati, ya pastilah masukin lagu Queen. Paling nggak yang melo-melo kayak Life is Real, gitu-gitu lah ya. Love of My Life, nah itu masukin lah ya. Kemudian lagu-lagunya dari Scorpion, ya, When the Smoke is Going Down, dan lain sebagainya itu. Ya, atau mungkin lagu-lagu dari Kayak, Ruthless Queen, ya sebagai
anak rock ya. Ya tetap dong harus memasukkan selera pribadi walaupun sedikit ya, porsinya nggak banyak. Lebih banyak yang ditampilkan oleh acara program musik waktu itu adalah lagu-lagu yang memang lagi disukai pasar ya. Nah, program musik ini adalah acara kirim-kirim salam yang menggunakan kartu request ya. Zaman dulu ya belum lah seperti sekarang orang boleh pakai WhatsApp, SMS, Instagram ya, DM Instagram ya, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Zaman dulu masih pakai kartu, surat dan lain sebagainya ya. Waktu itu disepakati acara program musik itu requestnya lewat kartu request yang dijual ya. Kartu request berbayar. Jadi satu kartu itu yang berisi nama yang dikirimin salam, kemudian lagu yang pengen didengerin, ucapan dan lain sebagainya itu harganya Rp25 per kartu. Ya, Rp25 per kartu. Dan jalanlah acara itu. Oh ya, gue juga diminta sebagai penyiar tandem. Ya, penyiar pendamping dari kakak-kakak penyiar yang sudah profesional ya. Karena itulah gue lantas banyak belajar dari mereka. Bagaimana cara mengantarkan lagu, bagaimana cara memperlakukan pendengar, ya, bagaimana apa yang dinamakan theater of mind dan lain sebagainya. Ya, hal-hal seperti itu mulai banyak ketemu dan dipraktekkan dalam keseharian gue sebagai anak remaja kelas 3 SMA yang sudah mulai terjun di dalam dunia siaran. Wow, menyenangkan sekali ya. Oke, acara program musik ini karena memang sasarannya anak remaja, ya, dan lagu-lagunya juga yang dipilih adalah lagu-lagu yang lagi booming di kalangan remaja ketika itu. Sontak itu apa ya? Bukan yang itu ya, buat colok listrik itu kontak ya, stop kontak. Yang mendadak program ini menjadi program yang sangat digemari, ya, sangat disukai. Anak-anak sekolah, SMP, SMA, mungkin ada juga yang remaja, mahasiswa dan lain sebagainya yang membeli kartu request di RRI itu setiap hari, di setiap sore terutama, karena memang sore dibuka ya, jadi ada loketnya gitu, sore dibuka, itu penuh banget ya. Sore itu penuh banget anak. Kalau di weekdays itu ya ada anak-anak yang pakai seragam sekolah SMP, SMA, atau mungkin yang pakai baju biasa ya, ngumpul di situ untuk nulis request sekaligus beli kartu request ya. Ditulis, di store, terus dibayar. Jadi gitu ya, rame banget waktu itu. Wah, luar biasa lah ya. RRI bikin sebuah gebrakan. Dan gue salut sama bokap waktu itu karena memang kepikiran aja bahwa RRI itu harus mampu bersaing dengan radio swasta yang ada ketika itu. Ya, dan itu terjadi ya, itu terjadi. Ya, belum zaman RRI Pro 2, belum ada Pro lah ya. RRI masih sebuah radio milik pemerintah yang resmi, yang mungkin belum berpikir secara inovatif untuk ngembangin program-program dengan lebih modern. Tapi itu sudah dilakukan oleh RRI Padang ketika itu dalam sebuah program yang namanya program musik. Oke. Makin banyak fans, makin banyak penggemar, ya walaupun teman-teman di sekolah itu nggak ada yang tahu, teman-teman di sekolah SMA 3 Padang maksudnya ya, nggak ada yang tahu bahwa gue adalah penyiar RRI untuk acara program musik yang booming ketika itu di Kota Padang. Nggak ada yang tahu. Kalaupun ada satu dua teman dekat yang diceritain, pasti mereka nggak percaya. Ah, masa lu sih itu yang siaran, Olan-Olan itu pasti beda, bukan Olan lu kali. Ya masa Olan lu yang suaranya biasa-biasa banget tapi yang di radio itu suaranya lebih keren. Ya memang dalam dunia radio ketika orang ngomong biasa itu kan tanpa ada olahan, tanpa ada equalizer, tanpa ada tambahan filter dan lain sebagainya akan terdengar biasa. Tapi begitu muncul di radio ya, bertemulah suara kita itu dengan yang namanya mixer. Yang pertama mixer sudah pasti akan mengolah suara kita menjadi gelombang elektronika. Kemudian dari situ ada yang namanya equalizer di dalam siaran ya. Mixer itu ada equalizer, ada tambahan bass, mid, treble dan lain sebagainya. Di situ sudah pasti akan terjadi perubahan warna. Dan kemudian begitu masuk ke pemancar, di pemancar juga ada ada alat yang untuk mengubah audio itu menjadi lebih bagus ya, menjadi lebih lebar sehingga kedengarannya itu lebih empuk di telinga pendengar. Nah, otomatis akan beda
dengan gue yang ngomong sehari-hari dengan teman-teman, dengan suara gue yang keluar di radio. Ya beda. Jadi nggak ada yang percaya teman-teman sekolah waktu itu ya. Nah, banyak pendengar atau penggemar acara program musik itu yang pengen ketemu, pengen kenal yang namanya Kak Olan, manggilnya Kak Olan ya. Ya cuma zaman itu belum ada handphone kayak sekarang yang kalau mau motret itu gampang banget lah ya, tinggal foto dan lain sebagainya. Dulu kalau mau foto itu harus ada pakai kamera, entah kamera SLR, belum DSLR malah, masih SLR ya, karena belum digital. Kamera SLR yang pakai film, atau mungkin kamera pocket yang pakai film yang harus dicuci dulu dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin jarang lah ya, bahkan nggak ada yang ngajak foto karena memang ya masa bawa kamera, ya foto masih susah lah waktu itu. Jadi ya, kalaupun ketemu dengan mereka, biasanya hanya salaman, oh ini ya Kak Olan, oh apa kabar Kak, gitu ya. Ya seneng sih, cantik-cantik ya. SMP, SMA, yang teman sebaya dan lain sebagainya. Cuma ya karena memang sekolah gue SMA 3 itu agak jauh dari RRI, ya mungkin jarang dari mereka yang mau datang ke RRI. Ada satu yang mungkin sengaja datang ketemu waktu itu, dia umur SMP ya. Gue kelas 3 SMA, dia SMP kelas 2 apa 3 lupa waktu itu. Sorry kamu ya. Aku lupa kamu kelas berapa waktu itu. Jadi ya orangnya datang, ketemu, dianterin sama saudaranya yang kebetulan juga kerja di RRI. Dia pengen banget ketemu yang namanya Kak Olan, kenalan, kok gue juga suka ya. Ya akhirnya jadi sering telepon-teleponan lah waktu itu ya. Telepon rumah, belum ada handphone. Ya karena memang pengen ngobrol, akhirnya ya kita tukeran nomor telepon rumah. Seringlah kita ngobrol di telepon, di sela-sela ya ketika nggak sekolah ya. Atau udah pulang sekolah, atau mungkin di weekend. Ya menyenangkan. Ya namanya juga jatuh cinta ya waktu itu. Ya gitu deh ya, mulai saat itu gue menjadi penyiar radio beneran nih ya, meskipun itu tidak berlangsung lama karena satu ketika bokap itu dipanggil sama wali kota Padang waktu itu, kalau nggak salah Pak Sahrul Wujud ya, kalau nggak salah inget. Nah, Pak wali kota itu waktu itu memanggil ayah saya untuk ngobrol tentang program radio itu ya. Karena ternyata anak beliau yang umurnya SMP kalau nggak salah itu nggak pernah mau belajar malam ya, karena sibuk untuk dengerin acara itu. Oh ya, acara program musik itu disiarin setelah maghrib sampai jam 8 malam setiap hari ya. Nah, malam tuh nggak mau belajar ya, dengerin acara itu terus ya, karena pengen kirim-kirim salam sama teman-temannya lah dan lain sebagainya. Akhirnya acara itu diminta untuk dievaluasi, bokap nggak mau ngambil resiko, ya takutnya malah isunya menjadi ramai dan lain sebagainya. Akhirnya dengan sedih, berat hati, bokap datang ya, ngobrol sama gue lagi bahwa Lan, sorry acaranya harus kita stop, karena ternyata jam dari acara itu dan model dari acara itu mengganggu anak-anak yang belajar. Termasuk gue juga sih, jadi nggak belajar kan, siaran tiap malam. Kenapa bokap gue nggak kepikiran ya bahwa anaknya juga harus belajar. Ya tapi itulah ya, poin di sini yang pengen gue ceritain adalah momentum pertama gue menjadi penyiar radio. Di acara itulah ya, acara program musik. Dan satu hal lagi yang sangat membuat senang adalah, kan request berbayar nih ya. Nah, dari uang yang terkumpul setiap hari itu ternyata jumlahnya banyak. Ya karena yang datang itu ratusan tiap hari. Coba bayangkan Jawa ya. Ratusan tiap hari. Sehingga ternyata gue juga dapat bagian, dapat honor dari acara itu yang diambil dari pemasukan kartu request. Lumayan lah. Dan itulah momentum pertama gue menerima bayaran sepanjang hidup gue ya. Ya, kelas 3 SMA udah dapat bayaran, seneng banget deh ya. Cuma itu sayang sekali acaranya harus bubar
harus hilang. Dan ya gitulah ya. Tapi kalau mengingat pengalaman itu, timbul rasa senang, rasa haru, dan rasa yang kepengen ngajak balik lagi ke zaman itu. Ya, pengen muda lagi. Nggak mungkin ya. By the way, ya di video ini juga pengen ngucapin terima kasih untuk orang-orang yang sudah berjasa ya di masa lalu, di masa sekolah, dan melibatkan saya untuk menjadi seorang penyiar radio ya. Terima kasih kakak-kakak yang sudah banyak membantu. Kalau kalian masih ada di dunia ini ya dan sempat ngelihat ini, thank you ya. Gue senang banget pernah jadi tim atau dalam satu tim dengan kalian. Kalian orang-orang hebat. Oke, mungkin itu dulu cerita untuk kali ini, dan masih banyak cerita-cerita ke depan ya. Yang pertama udah cerita latar belakang, yang kedua tadi barusan kita cerita tentang pertama kali menjadi penyiar radio, masih ada lagi nih. Ada RRI Padang, udah ya RRI Padang. Ada RRI Surabaya, ada RRI Manado, ada Trijaya FM, ada global, banyak lah pokoknya. Kalau mau dibocorin sekarang mah nggak asik. Oke, tunggu aja cerita-cerita selanjutnya dari aku dan radio. Oke? Sampai ketemu. Ini mah salam olahraga ya. Salam radio. Sampai ketemu.